cuci motor dulu bekas tahun baruan. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 3121 sampai bab 3124. Sepertinya banyak yang rusak dan prosesnya lambat. Ini sebenarnya terjadi dalam sekejap, dilihat dari penglihatan Dr. Dark dan lainnya. Itu adalah tendangan Ye Junlin. Lebih dari 1000 dewa menghilang seketika di depan mereka, dan markas besar para dewa juga menghilang seketika. Bahkan sangat cepat sehingga dampak visualnya terlihat di depan mata Anda. Hilang? Apakah lebih dari 1000 dewa dan markas sebesar itu hilang begitu saja? Cukup ketuk kakimu, semuanya hilang. Apakah semuanya sudah rata dengan tanah? Mati rasa, semua orang mati rasa, bahkan Dr. Dark, yang mengikuti Ye Junlin, mati rasa. Dulu, Ye Junlin biasanya menggunakan pedang untuk membunuh orang. Ini mungkin tampak mengejutkan bagi orang lain. Namun setelah mereka terlalu sering melihatnya, mereka menjadi terbiasa. Tapi hari ini, Ye Junlin mengejutkan mereka dengan cara lain. Kejutan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Ini lebih mengejutkan daripada membunuh ribuan orang dengan satu pedang. Satu tendangan membuat semuanya lenyap. Cara ini sangat mengejutkan. Dan bukan hanya orang biasa yang menghilang. Itulah para dewa kerajaan bintang yang menyaingi 3000 dewa. Hal ini banyak mengubah pemikiran Dr. Dark. Sebelumnya, Ye Junlin mengabaikan kekuatan negara Zanxiong dan mengatakan bahwa negara Zanxiong tidak dapat melindungi siapapun yang membunuh Hydra begitu saja. Setelah terungkap bahwa kerajaan Zanxiong memiliki setidaknya 100.000 dewa dan berencana menciptakan dewa super, Dr. Dark sedikit curiga. Bisakah Ye Junlin menghadapi begitu banyak dewa? Tapi sekarang dia punya jawabannya, tidak peduli berapa banyak dewa yang kamu lawan di kerajaan beruang, atau seberapa kuat dewa super itu. Tidak masalah, karena Ye Junlin tidak terkalahkan. Semua orang di belakangnya juga gemetar. Saya pikir pertempuran besar akan terjadi. Akibatnya, Ye Junlin menendangnya dan semuanya lenyap. Semuanya menghilang di depan mataku. Orang-orangnya sudah pergi, markasnya sudah hilang. Hanya Li Chengmin yang masih berdiri. Setelah tertegun selama 1 menit penuh, Li Chengmin perlahan berbalik. Dia menjadi seperti zombie. Melihat segala sesuatu menghilang di belakangnya, dia disambar petir. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui apa yang terjadi. Saat pakaian cairnya menghilang, dia mengerti segalanya. Setelah melihat hasilnya, saya semakin paham. Dia mengharapkan dan bahkan mengetahui bahwa pria ini kuat, tetapi imajinasinya saja tidak cukup, jauh dari itu. Dia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya makhluk ini. Itu di luar dugaannya, biarkan dia berpikir bebas. Dia bahkan tidak bisa membayangkannya, tidak ada yang berubah tentang teman lama kita. Dia masih di atas dunia. Ye Junlin memandangnya dan berkata, "Dengar, aku masih merindukan hubungan lamaku, kan? Aku bilang semua orang akan mati kecuali kamu, dan aku melakukannya, kan?" Plop. Kata-kata Ye Junlin seperti sedotan yang patah punggung unta. Li Chengmin tidak bisa menahannya lagi dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, keyakinannya dan segalanya runtuh. Ini adalah takdir berbohong kepadaku tentang sumber daya Ye Junlin, aku tidak akan memberinya kesempatan kedua. Setelah Ye Junlin mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Hancurkan langsung klan surgawi kerajaan bintang. Biarkan suatu negara menjadi tidak bertuhan, dia bahkan tidak memberi Xingguo kesempatan untuk pamer di luar. Tidak ada yang tahu rahasia Star Kingdom. Yang berikutnya, Ye Junlin mulai mengikuti daftarnya, hancurkan target berikutnya. Berjalan jauh dari dekat Star Kingdom, target yang menipu sumber dayanya dieliminasi satu persatu. Kecepatan Ye Junlin sangat cepat sehingga tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Sedemikian rupa sehingga saya bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Namun, langkah Ye Junlin tidak berhenti sama sekali. Terus urus target-target tersebut. Jika Anda berani menipu sumber daya Ye Junlin, inilah akhirnya. Anda bisa menipu dengan hidup Anda, tapi Anda tidak bisa menggunakan hidup Anda. Bahkan jika Anda menggunakannya, Anda tetap mempertaruhkan nyawa Anda. Hanya dalam 1 hari,
Ye Junlin membunuh lebih dari 1.870 sasaran. Beberapa dari target ini merujuk pada manusia, dan beberapa lainnya merujuk pada kekuatan. Terlihat betapa cepat dan tegasnya Ye Junlin dan yang lainnya. Manfaatkan malam ini, operasi Guntur terus dimulai. Ye Junlin dan yang lainnya tidak istirahat dan terus menghancurkan target yang direncanakan. Siapa yang pertama kali membuat mereka berbuat curang, maka akibatnya akan ditanggung oleh diri sendiri. Lagi pula Ye Junlin tidak memberinya kesempatan, jadi dia akan membunuhnya. Siapapun yang curang akan mati. Pertempuran berlanjut. Bahkan klan surgawi Kerajaan Bintang tidak dapat menghentikan kekuatan Ye Junlin. Belum lagi orang lain, bagaimana dia bisa menghentikan Ye Junlin yang begitu galak? Hanya saja Ye Junlin tidak mengambil tindakan. Dengan bantuan orang lain, target tersebut dengan mudah dihancurkan. Hal yang menakutkan adalah Ye Junlin benar-benar datang untuk menghibur satu persatu. Bagaimana cara memainkan ini? Pembunuhan malam ini bahkan lebih mengerikan lagi. Ada segunung tulang dan sungai darah di mana-mana. Begitu banyak orang terbunuh dan terluka, tapi tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya. Terutama karena Ye Junlin dan yang lainnya terlalu cepat. Itu membuat orang tidak bereaksi sama sekali. Semua yang terlibat sudah mati. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Waktu berlalu menit demi menit. Ye Junlin dan kelompoknya menjatuhkan hampir 2.000 target. Tapi ini hampir berakhir, Anda tidak tahu jika Anda tidak melihatnya. Saya kaget saat melihatnya, sebenarnya ada begitu banyak orang yang datang untuk menipu sumber daya Ye Junlin. Bagaimanapun, Ye Junlin menganggapnya sebagai uang untuk membeli nyawa mereka. Uang sudah diberikan, sekarang saatnya untuk mengambil nyawamu. Hari sudah hampir subuh. Dr. Dark mengambil daftarnya dan berkata, hampir semua target telah dihancurkan, sisanya semuanya terkait dengan negara beruang perang, negara beruang perang. Mendirikan aliansi Siberia, dan semua kekuatan ini bergabung dengan aliansi Siberia, ini selain Kerajaan Bintang, dialah yang paling banyak menipu sumber daya kita. Apakah menurutmu kita harus menangani mereka bersama-sama, atau haruskah kita menangani mereka terlebih dahulu? Baru kemudian negara beruang perang. Pada saat ini, otak dewa berkata, dikatakan bahwa negara beruang perang sedang melaksanakan dewa super tingkat tertinggi. Rencananya, hampir berhasil. Sekarang adalah tahap kritis. Saya pikir lebih baik pergi saat ini. Kita bisa ambil kesempatan ini untuk menghancurkan rencana mereka, buat wujud akhir dewa super mereka mustahil untuk keluar. Ini akan menjadi cara yang baik bagi kita untuk membalas dendam. Peluang mendapatkan ular sangat tinggi. Yang lain mengira itu berhasil terasa ketika mereka mendengarnya. Negara beruang perang sudah cukup kuat, tidak bisa lebih kuat. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu benar-benar tidak bisa menggerakkan Hydra. Ketika Ye Junlin mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, benarkah, dalam hal ini, beri waktu beberapa hari lagi kepada kerajaan beruang perang. Biarkan mereka menyelesaikan rencana Dewa Super. Semakin kuat mereka, semakin menarik untuk dimainkan. Kalau tidak, itu akan terlalu membosankan. Dari sudut pandang Ye Junlin, saya berharap kerajaan Zanxiong bisa lebih kuat. Semakin kuat semakin baik. Anda bahkan bisa memberinya ancaman pembunuhan. Kalau tidak, itu akan terlalu membosankan. Tidak peduli berapa banyak dewa yang Anda miliki, bagi Ye Junlin semuanya sama. Jika dia mau, dia akan menjadi seperti banyak dewa di Kerajaan Bintang. Ye Junlin juga bisa menghilangkannya dengan satu tendangan. Apa gunanya itu? Karena itu, Ye Junlin bersedia memberi kesempatan kepada Kerajaan Zanxiong untuk menjadi lebih kuat. Singkatnya, semakin kuat, semakin baik, bahkan tidak masalah jika bergabung dengan Kerajaan Elang Perang. Jika tidak berhasil, tambahkan saja kekuatan di belakang kendali Yan Zhangsheng. Bagaimanapun, dia ingin balas dendam untuk selamanya. Ingin membunuh dengan senang hati, membunuh dengan senang hati. Tapi yang lain memandang Ye Junlin dengan mata aneh. Tidak cukup kuat, melihat postur ini, saya tidak sabar untuk berlari dan membantu kerajaan Zanxiong menjadi lebih kuat. Mereka takut kerajaan beruang perang akan memunculkan ratusan ribu dewa dan dewa super yang menakutkan.
Apa yang harus dilakukan? Tapi melihat postur Ye Junlin saat ini, bukankah dia hanya ingin musuh menjadi begitu kuat? Ayo pergi dan lihat antek-antek dari kerajaan beruang perang ini. Ye Junlin sangat tertarik, apapun yang berhubungan dengan Hydra. Dia bahkan memikirkannya, terutama ketika orang-orang ini menipu sumber daya mereka sendiri. Itu bahkan lebih tidak bisa dimaafkan. Semua orang tidak punya pilihan selain mengikuti Ye Junlin dan menonton kesenangannya. Segera Ye Junlin dan kelompoknya mengumpulkan beberapa antek dari kerajaan Zhan Xiong dan membunuh mereka hingga kalah. Orang terakhir yang menjadi sasaran adalah kekuatan super kuat di aliansi Siberia yang disebut Night Watch. Artinya pahlawan yang melindungi kegelapan, mereka pernah menjadi organisasi tempur terkuat di kerajaan beruang perang kuno, dan mereka selalu melindungi kerajaan beruang perang. Namun kemudian karena suatu alasan, Night Watchman mundur dari panggung dan dievakuasi dari negeri beruang perang. Namun, Night Watch telah mengumpulkan banyak ahli dan masih menjadi raja di wilayah Siberia ini. Ini dapat dianggap sebagai entitas independen yang beroperasi di wilayah negara beruang perang. Karena sebenarnya ada banyak organisasi supernatural seperti itu di kerajaan beruang perang, tapi semuanya independen. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak ada hubungannya satu sama lain. Namun, setelah energi spiritual dihidupkan kembali kali ini, mereka semua bergabung dengan aliansi Siberia dan dikendalikan oleh kerajaan beruang perang. Beberapa dari mereka dengan kekuatan super dipilih oleh kerajaan beruang perang untuk bergabung dengan bintang Siberia guna melaksanakan rencana Dewa Super. Hanya ada beberapa ratus penjaga malam, tapi masing-masing dari mereka adalah dewa. Lagi pula, jika kamu mengikuti kerajaan beruang perang, kamu bisa menikmati makanan yang pedas dan pedas. Mereka juga telah menipu banyak sumber daya Ye Junlin sebelumnya. Ketika Ye Junlin muncul di pangkalan kekuatan ini, mereka terkejut. Ye Junlin, apakah itu kamu? Organisasi Night Watch terkejut. Mereka mendapat kabar tentang apa yang terjadi siang dan malam itu. Kabarnya banyak orang yang meninggal. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi atau siapa yang melakukannya. Mereka masih bertanya-tanya apakah hal itu akan berdampak pada orang-orang di sekitar mereka. Hasilnya, Ye Junlin datang. Hal ini membuat mereka meragukan Ye Junlin. Saya datang kepada Anda untuk menyelesaikan skor. Ketika saya mengeluarkan perintah hadiah sebelumnya, Anda menipu saya atas sumber daya saya di sini untuk menyelesaikan skor. Ye Junlin berkata dengan jelas, sebuah pernyataan yang meremehkan. Dr. Dark menambahkan di sebelahnya, tentu saja Anda ada hubungannya dengan Hydra. Anda juga akan diberi sanksi. Tetapi saya akan memberi Anda cara untuk bertahan hidup, selama Anda mengeluarkan pengumuman untuk melepaskan diri dari Hydra dan para kerajaan beruang perang. Pertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Otak dewa juga tersenyum, sebenarnya, ini baik untukmu. Aku memberitahumu secara diam-diam bahwa Hydra dan kerajaan beruang perang akan segera selesai, dan kamu akan mati jika tidak melakukannya. Jangan pergi. Hahaha. Alhasil, semua orang di organisasi Night Watch tertawa. Semua orang merasa sangat konyol ketika mendengar ini. Tampaknya ini adalah lelucon terbesar yang pernah mereka dengar. Seperti disebutkan sebelumnya, wajar jika mengetahui bahwa mereka telah menipu sumber daya. Akibatnya, dikatakan bahwa Hydra akan hancur, dan kerajaan beruang perang juga akan berakhir. Bukankah ini tidak masuk akal? Siapa yang tidak tahu bahwa negara beruang perang telah menjadi sangat kuat? Belum lagi setidaknya 100.000 dewa, ada juga dewa super yang lahir satu demi satu. Ini memberitahuku bagaimana cara mati, bukankah ini sebuah lelucon besar? Semua orang memandang Ye Junlin dan rombongannya dan mengira mereka orang gila dan bodoh. Apakah kamu menjadi liar di sini? Biarkan mereka pergi. Kesempatan bagus untuk membiarkan mereka melarikan diri. Ye Junlin melirik Dr. Dark dan berkata, kamu baik untuk orang lain, tapi mereka tidak menganggapnya serius sama sekali. Mungkinkah mereka melepaskan diri dari Hydra dan aliansi Siberia? Semua orang di jaga malam tertawa, ya. Tidak mungkin, hahaha. Ekspresi dokter kegelapan dan otak dewa berubah. Mereka bahkan menghela nafas. Mengapa ada orang yang tidak patuh? Tidakkah Anda ingin mendengarkan nasihatnya?
Sayangnya orang-orang itu keras kepala. Apapun yang Anda minta dia lakukan, dia akan melakukan sebaliknya dan tidak mau mendengarkan Anda sama sekali. Ye Junlin, bukankah kamu mendetoksifikasi putrimu? Kenapa kamu masih di sini? Apakah kamu putus asa dan memohon pada Hydra? Hahaha, ya, kami baru saja menipu sumber dayamu. Tapi apa yang bisa kamu lakukan terhadap kami? Seperti Ye Junlin berkata sambil tersenyum, jadi jangan bicara omong kosong kepada mereka, bunuh saja mereka. Orang-orang yang berjaga malam tertawa dan tidak bereaksi. Ye Junlin sudah pindah. Boom. Sebuah kekuatan yang menghancurkan gunung dan sungai melanda. Seperti suhu di permukaan matahari, seketika meluluhkan penjaga malam di depannya. Kekuatan pamungkas tamparan Ye Junlin langsung menghancurkan ratusan orang di depannya. Buat mereka menghilang di tempat. Rasanya seperti orang-orang ini terlempar ke permukaan matahari dan langsung meleleh. Dr. Dark dan yang lainnya sudah terbiasa dengan ini. Hal yang paling menakutkan adalah kehancuran suku surgawi kerajaan bintang, dan semua orang menyaksikannya. Apa ini? Inilah yang terjadi pada anjing lari. Ye Junlin berkata dengan tenang, Night Watch yang arogan telah dihancurkan. Itu dia. Satu-satunya yang menipu sumber daya Ye Junlin adalah organisasi balas dendam Hydra. Sisanya 4.352 target hancur. Mereka yang menipu sumber daya Ye Junlin sekarang membayar harganya dengan nyawa mereka. Hari berikutnya, seluruh dunia kaget dan meledak. Padahal targetnya lebih dari 4.000. Namun beberapa target adalah kekuatan seperti Night Watch, yang berjumlah ratusan orang. Oleh karena itu, ada lebih dari 4.000 sasaran yang melibatkan ratusan ribu orang secara total. Dalam satu hari satu malam, begitu banyak orang meninggal di seluruh dunia, bagaimana kita tidak kaget? Terlebih lagi, kekuatan-kekuatan ini dan orang-orang ini tidak ada hubungannya sama sekali. Namun tiba-tiba satu persatu hancur, dan saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Hal ini menimbulkan sensasi di seluruh dunia. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi dengan orang-orang ini, dan untuk apa orang-orang melakukan hal tersebut? Pertanyaan datang satu demi satu, membuat semua orang bingung. Kuncinya adalah mereka tidak tahu bahwa orang-orang ini telah menipu sumber daya Ye Junlin. Toh penipuan semacam ini harus dilakukan secara diam-diam, bagaimana orang lain bisa mengetahuinya? Oleh karena itu, tidak mungkin semua orang dapat menemukan fitur ini. Seluruh dunia menjadi panik. Bagaimanapun, dia melakukan perpindahan ini ke seluruh dunia dalam satu hari satu malam. Sekilas, Anda dapat mengetahui bahwa menjadi super kuat adalah hasil kerja kekuatan yang super dahsyat. Bagaimana semua orang tidak takut? Bagaimana jika saya mendapat masalah? Yang paling penting adalah banyak orang dari aliansi Siberia telah tersingkir. Secara khusus, organisasi Night Watch dicopot. Semua orang tahu bahwa Night Watch adalah organisasi tempur terkuat di kerajaan beruang sebelum perang, dan merupakan pendahulu dari Siberian Star. Sekarang telah bergabung dengan aliansi Siberia. Juga disingkirkan, ini adalah provokasi terselubung terhadap negara Zanxiong. Ketika kerajaan Zanxiong mengetahui hal ini, dia sangat marah. Begitu kuatnya mereka, namun masih ada orang yang berani membunuh rakyatnya. Bukankah ini kehidupan yang membosankan? Kerajaan beruang perang mengeluarkan peringatan kepada seluruh dunia, biarkan si pembunuh menyerah. Pada saat yang sama, biarkan kekuatan lain di aliansi Siberia menyelidiki secara menyeluruh siapa yang melakukannya. Bagaimanapun, ini memalukan bagi mereka, tapi sekarang, Zanxiong Guo menerima peringatan Ye Junlin. Biarkan Zanxiong Guo segera menyerahkan Hydra, jika tidak, dia akan menanggung akibatnya. Ini berbeda dengan peringatan Ye Junlin sebelumnya. Pada saat itu, racun Junjun belum disembuhkan, dan peringatannya lebih kepada Hydra dari negara beruang perang bahwa Ye Junlin akan datang untuk membalas dendam pada mereka. Tapi kita harus menunggu sampai Junjun didetoksifikasi. Peringatan itu membutuhkan waktu, namun kini peringatannya berbeda. Racun Junjun dilepaskan, dan Ye Junlin bisa langsung membalas dendam. Ini adalah peringatan sebenarnya. Ye Junlin juga membatasi waktu untuk peringatan ini.
Kerajaan beruang perang hanya diberi waktu 1 minggu untuk menyerahkan Hydra. Ini berbeda dengan peringatan sebelumnya. Masih ada waktu saat ini. Ye Junlin menghitung bahwa 1 minggu akan cukup bagi kerajaan beruang perang untuk menciptakan Dewa Super. Apakah Ye Junlin gila? Beri aku tenggat waktu? Serahkan Hydra dalam waktu seminggu? Kalau tidak, kita akan berada dalam bencana. Zhan Xiongguo sangat marah setelah menerima peringatan itu. Kapan Anda pernah diperingatkan seperti ini? Dan adik laki-laki saya baru saja dicabut dan dibasmi. Sekarang Ye Junlin datang dengan peringatan lain. Bersambung.